Halo, selamat siang semua. Saya Cindy Yohana Banjarnahor akan mempresentasikan apa itu floating point. Floating point adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Baik, bagian-bagian floating point itu adalah floating point itu sebelumnya akan saya jelaskan itu ditentukan pada tahun 1985 sebagai bentuk standar untuk aritmatika floating point yang sebelumnya terdapat berbagai macam format. Didukung oleh CPU, mengelola floating point secara numerik, yaitu memiliki standar yang baik untuk rounding, overflow, dan underflow. Pada floating point terdapat pembagian pada binar. Dapat kita lihat, bit sebelah kanan, yaitu di sini, atau titik binary point mempresentasikan pembagian dengan 2 pangkat K. Dan bit sebelah kiri representasikan bilangan rasional, yaitu dengan rumus sigma I K menuju minus J BK kali 2 pangkat K. Dengan menggunakan rumus dapat kita dapat hasil seperti ini. Yaitu nilainya yaitu 5 dan minus 3/4 yaitu 101 dan 11. 11, 2 dan minus 7,8 yaitu 10 kali 111, 63/64 yaitu 0 dikali 1111111. Yaitu 0 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 kali 1, 1, 1, 1. Penjelasannya itu membagi dengan 2 dilakukan dengan cara shift right dan perkalian dengan 2 dilakukan dengan cara shift left. Bilangan yang mendekati 1,0 memiliki bentuk 0 dikali 0.11111 ya dengan notasinya setengah, seperempat, seperdelapan, sampai setengah di pangkat 1. Yaitu dengan 2-nya ini adalah di pangkat 2, yaitu yang I. I-nya itu dapat kita sebut sebagai 2. Notasinya itu 1.0. Namun, menggunakan rumus ini pasti memiliki keterbatasannya, itu namanya keterbatasan representasi. Keterbatasannya itu hanya dapat mempresentasikan bilangan secara eksak untuk bentuk X per 2 pangkat K. Bilangan lain harus mengulangi representasi bit berkali-kali. Maka nilainya itu yaitu sepertiga yaitu 0.01010101, 1/5 yaitu 0.0011, 0011, 0011, dan 1/10 yaitu 0.00011, 0011, 0011, begitu seterusnya. Dan representasi floating point, yaitu pertama bentuk numerik. Bentuk numeriknya dengan minus 1 pangkat S, M, dan 2 pangkat E. Dengan keterangan tanda S adalah bilangan negatif atau positif. Jadi bisa saja pangkatnya itu negatif maupun positif. Signifikan M adalah nilai pecahan berkisar antara 1.0, 2.0. Dan eksponen E adalah nilai bobot kelipatan 2 pangkat K. Dan yang kedua adalah pengkodean. Pengkodean itu terdiri dari 3, yaitu S, eksponen, dan fraksi. MSB adalah bit tanda. Bagian eksponen mengkodekan E, yang ini. Bagian fraksi mengkodekan M atau yang ini. Jadi bentuk numerik dan pengkodean ini sangat erat. Dalam pengkodean, ukurannya itu ada 3, yaitu single precision dengan eksponen 8 bit, fraksi 23 bit, dan totalnya adalah 32 bit. Double precision yaitu eksponen 11 bit, fraksi 52 bit, dan dengan total 64 bit. Dan yang ketiga adalah extended precision, yaitu eksponen 15 bit dan fraksi 63 bit dengan 1 bit yang tidak terpakai. Dalam floating point ada yang disebut sebagai nilai normalized atau nilai normal. Berlaku untuk kondisi eksponen tidak sama dengan 0 dan eksponen tidak sama dengan 1. Berarti di sini eksponen digunakan untuk menentukan nilai bias. E sama dengan eksponen dikurang bias. Eksponen yaitu nilai unsigned ditunjukkan dengan eksponen EXP. Bias yaitu nilai bias yang terdiri dari single precision, double precision. Single precision itu sendiri adalah 127 dengan eksponen 1 sampai 254 dengan nilai E-nya minus 126 sampai 127. Double precision yaitu 1023 dengan eksponennya itu 1 sampai 2046. Berarti ini adalah dikali 2. 1023 dikali 2 sampai dengan
2046 sama juga dengan 127 dikali 2. Dengan nilai E-nya minus 122 sampai positif 123. Berarti ini dengan nilai E-nya itu mulai dari minus 0, minus 1023 sampai minus 102 sampai minus positif 1023, itulah batasnya. Dengan bias yaitu 2 pangkat E kurang 1 dan dikurang 1, di mana E adalah jumlah bit eksponen. Signifikan ditambahkan awalan 1. Jadi nilai normalize itu untuk mengubah bitnya kita harus menambahkan nilai 1 di depan. Dapat kita lihat seperti contohnya ini. Float F sama dengan 12345.0 dengan 12345 dengan nilai binarnya 11000000111001. Namun untuk mengubah ke kode normalize kita harus menambahkan 1 awalan di depannya dan ditambahkan 2 kali 2 pangkat 13. Jadi nilai 12345 itu adalah 2 pangkat 13. Dan dengan signifikan M sama dengan 1, 1 titik, masukkan nilai binarnya ini, dan fraksinya itu, nilai binarnya ini dengan ditambahi nilai fraksi yaitu 00 di sini. Dan eksponennya itu, eksponennya itu E sama dengan 13, biasnya 127 dengan eksponen 140. Dan representasi floating point-nya dapat kita lihat sebagai berikut. Binarnya itu 4, 0, 0100, 6, 0110, 4, 0100, 0 itu 0000, dan E 1110, 0100, 0 yaitu 0000 dan 0000. Dengan 140 sama dengan 100, 100, 0110 dan 0. Dengan binar 12345 hasilnya adalah 1100, 0000, 1110 dan 01. Yang kedua adalah nilai denormalize, yaitu kebalikan dari nilai normalize, yaitu berlaku dengan kondisi eksponen sama dengan 00. Dengan nilai eksponen E sama dengan minus bias tambah 1. Dengan nilai signifikan M sama dengan 0.xx. Dengan kasus khusus, eksponen sama dengan 000 dan fraksi sama dengan 00. Nilai denormalize ini mempresentasikan nilai 0, terdapat perbedaan antara nilai positif 0 dan minus 0. Nilai denormalize ini yaitu bilangan yang mendekati 0, sedangkan nilai normalize tadi yaitu bilangan yang mendekati 1. Dengan keadaan semakin kecil, semakin kehilangan kepresisian atau gradual underflow. Dan nilai khusus itu adalah nilai yang mempresentasikan antara minus tak hingga sampai positif tak hingga. Baik, kita lihat pengkodean floating point-nya. Nilai denormalize mulai dari denormalize negatif dan positif denormalize itu berada di antara negatif normalize sampai positif normalize. Yang saya jelaskan tadi, denormalize itu mendekati 0 dan normalize itu mendekati 1. Jadi nilai tak hingga itu sampai positif tinggi itu nilai khusus. Jadi itu berada di pinggir. Normalize itu mengapit nilai minus denormalize sampai positif denormalize. Nah, dapat kita lihat contoh floating point-nya. Ini lebih jelasnya. 1/64 itu mendekati denormalize karena mendekati 0. Sedangkan bilangan normalize itu 7/512, 8/512 atau normalize terkecil itu mendekati 1, sedangkan normalize terbesarnya itu 240. Dapat kita lihat juga bilangan denormalize itu 1/512 sampai 1/7/512. Dan distribusi nilainya. Dapat kita lihat di sini, nilai normalize yang dimenandakan warna pink lebih mendominasi di antara denormalize sampai infinity. Karena jika floating point 6 bit itu akan terlihat jelas seperti ini. Dan floating point 6 bit juga masih normalize yang lebih mendominasi karena itu nilainya mendekati 1. Dan denormalize itu hanya berada di antara positif 0 sampai 0. Dan bilangan-bilangan penting seperti 0, denom terkecil dan nom terkecil, ataupun denom terbesar dan nom terbesar yang menggunakan single dan double precision.
Baik, operasi floating point, yaitu dengan pertama hitung hasil eksak, cocokkan dengan tingkat kepresisian yang diinginkan, dapat terjadi overflow jika eksponen terlalu besar, dapat terjadi pembulatan untuk mencocokkan fraksi. Dan metodenya yaitu zero, round down atau minus tak hingga sampai round up atau positif tak hingga, nearest even atau default. Dapat kita lihat catatannya di sini, rundown itu hasil mendekati tapi tidak lebih besar dari nilai sebenarnya, dan round out itu hasil mendekati tapi tidak lebih kecil dari hasil sebenarnya. Dan pembulatan to even yaitu terdiri dari 4, itu kurang dari setengah, lebih besar dari setengah, nilai tengah bulatkan ke atas, dan nilai tengah bulatkan ke bawah. Dan pembilangan-bilangan binary itu dapat kita lihat seperti berikut, setengah minus da, setengah ke down, setengah ke up, dan setengah down, yaitu 2, 2/4, 3, dan 2/2. Floating point pada bahasa C. Bahasa C terdiri dari 2 jenis, yaitu floating yaitu single precision, dan double yaitu double precision. Konversinya, mengcasting antara integer, float, dan double mengubah nilai numerik double atau float ke integer, yaitu memotong bagian pecahan seperti rounding toward zero, tidak dapat didefinisikan jika di luar kisaran, umumnya mengalami saturasi ke Tmin dan Tmax. Integer ke double yaitu konversi secara eksak selama integer memiliki ukuran word kurang dari atau sama dengan 53 bit, integer ke float, atau akan mengalami rounding. Baiklah, sampai sekian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.